Suasana rapat antara Komisi 2 DPR RI dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara memanas. Perdebatan sengit terjadi dalam rapat membahas berbagai isu strategis daerah. Bapak saya minta, tapi tolong nanti Pak Pimpinan kita agendakan lagi untuk bicara hal ini. Nah, saya mau mulai Bapak Ibu dengan mengatakan tanah adalah kehidupan, tanah adalah hak asasi. Kalau dari sana kita memandangnya, kita nggak main-main soal tanah ini. Nggak boleh main-main. Pemirsa, rapat yang semula kondusif mendadak memanas saat membahas berbagai isu strategis daerah, termasuk mengenai tanah eks hak guna usaha atau HGU PTPN 2 yang berlangsung di kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan. Sorotan utama tertuju pada Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang dinilai terlalu emosional oleh anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus saat keberadaan tanah eks HGU PTPN 2 di wilayahnya. Pernyataan itu memantik reaksi keras dari Bobi Nasution yang merupakan menantu Presiden Jokowi yang merespon dengan ketus dan mengancam meninggalkan ruangan. Deddy Sitorus pun menegaskan posisi dirinya sebagai anggota DPR yang berperan mewakili suara rakyat, bukan untuk menolak aspirasi daerah. Gubernurnya bilang ya udah kami keluar aja kepala daerah, kalau nggak mau dibicarakan nggak mau denger lah. Gimana sih? Gubernur kok baperan? Jadi saya bilang Anda mau betul saya mau kepala daerah, orang ngomongan saya jelas. Nggak terima beliau bang ya? Nggak terima gitu ya? Nggak nyambung ya? Kenapa sih nggak nyambungin apa Pak Dek? Lain kita omongin lain, dia ngomongnya lain. Kita ngomongkan nggak sekarang waktunya, banyak pihak yang terlibat. Dia bilang oh ini kita nggak mau didengerin, kan nggak nyambung. Pemirsa, masa reses dimanfaatkan anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin, untuk menyerap aspirasi warga. Seluruh aspirasi nantinya akan ditampung dan diperjuangkan di kursi dewan hingga menjadi berbagai kebijakan yang pro rakyat. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin, memanfaatkan masa reses tahun 2025 dengan turun langsung mendengar aspirasi masyarakat yang tergabung dalam organisasi Pemuda Batak Bersatu di wilayah RW 06, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam pertemuan di Sekretariat DPC Pemuda Batak Bersatu, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasinya, mulai dari biaya pendidikan yang mulai naik, sulitnya akses kesehatan, banjir yang selalu menjadi permasalahan warga setiap tahun, hingga persoalan penggusuran tempat tinggal. Harapannya memang kami dari Pemuda Batak Bersatu, yang dimana kami sudah berada di Jakarta Barat ini selama 5 tahun. Dan baru kali ini diadakan reses gitu. Artinya biar teman-teman Pemuda Batak Bersatu yang ada di Jakarta Barat ini menyampaikan apa sih keluhannya. Yang memang salah satunya adalah banjir, yang kedua adalah lingkungan hidup terkait dengan sampah dan lain sebagainya, yang ketiga adalah pendidikan, yang keempat adalah kesehatan. Nah itulah yang akan kami bawa sampaikan kepada pemerintah supaya permasalahan di wilayah ini khususnya di Duri Kosambi itu bisa terselesaikan. Dina Masyusin berkomitmen akan memperjuangkan semua aspirasi masyarakat ke tingkat provinsi sehingga dapat membantu meringankan beban warga Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Demam berdarah denggi atau DBD masih menjadi ancaman nyata di seluruh daerah di Indonesia. Guna mencegah penyakit mematikan, pemerintah Kota Bandung mengedukasi masyarakat tentang bahayanya DBD, terutama pada usia anak-anak. Edukasi bahaya demam berdarah dengue atau DBD terus dilakukan. Salah satunya Enesis Group yang menggandeng pemerintah Kota Bandung untuk memberantas serta mencegah penyebaran gigitan nyamuk. Enesis Group melalui Sovel dan pemerintah Kota Bandung mengajak ratusan masyarakat untuk memahami bahayanya gigitan nyamuk DBD. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, sepanjang tahun 2025, masyarakat diimbau untuk waspada dengan cuaca lembab di Kota Bandung. Oleh karena itu, memakai obat pencegah nyamuk sangatlah diperlukan.
PSN itu strategi terbaik penanggulangan DBD dengan 3M plus gitu ya. Menguras, menutup, mendaur ulang. Kalau dulu menimbun, sekarang mau mendaur ulang. Plus-plusnya bisa macam-macam. Misalnya saja mengoles lotion anti nyamuk. Enesis memfasilitasi beberapa kegiatan. Hari ini misalnya mereka akan mengedukasi para calon jumantik di 3 kecamatan tersebut. Jumlahnya adalah berapa? 140 orang. Sementara hasil uji keampuhan Sovel sangat mengejutkan. Tangan yang diolesi Sovel sama sekali tidak digigit nyamuk. Mari lindungi anak-anak kita dengan gerakan 3M plus mengoles lotion anti nyamuk Sovel. Tenang teman-teman, menggunakan Sovel ini aman karena bahannya adalah natural sehingga dan juga 100% Indonesia. Jadi kita harus bangga dan kita juga harus mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah lindungi diri kita dari nyamuk DBD. Kota Bandung menjadi kota kelima dalam roadshow Enesis Group, di mana sebelumnya Enesis Group sudah melakukan sosialisasi bahaya DBD di Jember, Banyuwangi, Denpasar, Yogyakarta, dan Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Seorang ibu muda, Rati Renada, alami kelumpuhan pasca melahirkan sesar anak keempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat. Parahnya lagi, sang suami pergi meninggalkannya saat mengetahui istrinya lumpuh tak berdaya. Jadi pas saya masuk ruang operasi, disuntik labius kan, langsung dibeleng. Saya teriak, Allahu Akbar, dokter sakit banget dok. Saya dengar jelas dokter itu ngomong, ini kalau nggak dilihat kadaluarsanya. Ada satu permasalahan yang ibu katakan itu memang sudah dibius, saat kita potong ibunya kesakitannya. Saya stop. Tidak bisa berjalan lagi dan baru melahirkan, kehilangan pekerjaan, suaminya kabur. Untuk kondisi mentalnya sendiri seperti apa? Dengan gue mati. Pak Kus, berarti dugaan malpraktik ini sebenarnya ada atau tidak nih? Pemirsa, benarkah lumpuhnya Rati akibat malpraktik? Saksikan tayangan selengkapnya di iNews Files malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Hamas masih mendalami usulan gencatan senjata dengan Israel yang disampaikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama iNews Sore.